Oke, kembali lagi di Autonet Next dengan Audi. Nah, seperti kita tahu, Royal Enfield itu line up paling rendahnya itu biasa ada di Classic atau di Bullet 350. Cuman di India sana, mereka punya varian Thunderbird 350 sebagai cruiser entry levelnya mereka. Dan sayangnya itu nggak dibawa ke Indonesia, atau kalau nggak salah ya, dibawa ke Indonesia cuma beberapa unit doang deh, beberapa tahun yang lalu. Tapi kali ini mereka bawa generasi lanjutannya dari si Thunderbird 350. Sebutannya sekarang Meteor 350. Mau tahu detailnya? Check it out. Nah, Meteor ini sebenarnya namanya udah lama ya. Jadi dulu Royal Enfield pernah bikin Meteor, abis itu dia ganti jadi Thunderbird. Tapi kenapa generasi barunya balik lagi jadi Meteor, itu karena merek Thunderbird itu sudah dimiliki oleh merek T. Ya, kalian tahu lah siapa. Jadi mereka nggak boleh pakai nama itu lagi, dan sekarang nama globalnya menjadi Meteor. 350 itu cc-nya, displacement-nya. Nah, detail-detailnya seperti apa? Kita lihat dari depan. Nah, depannya sendiri kalian lihat, desainnya tuh masih, nuansa klasiknya masih kuat. Biarpun mereka mencoba menambahkan beberapa elemen-elemen modern, seperti kalau kalian lihat lampunya tengahnya masih halogen, masih bulat, masih klasik, tapi cincinnya tuh udah pakai LED. Jadi biar ada kesan-kesan modernnya sedikit lah ibaratnya. Cuman sisanya lampunya, kecuali lampu belakangnya itu sudah LED, tapi sisanya masih pakai halogen. Dan spakbor depannya juga udah bukan metal ya. Kalau motor-motor zaman dulu kalian inget tuh spakbor depannya tuh metal, ini plastik. Untungnya rem depan cakram masih buatan Bybre. Desain tengah ke sampingnya juga masih mirip dengan versi sebelumnya si Thunderbird. Jadi tankinya masih ala-ala cruiser ya, klasik metal semua. Logo yang berubah dikit ya. Kalau versi yang kita coba ini versi Stellar, versi tengahnya. Itu logonya udah pakai logo barunya Royal Enfield yang ada kayak sayap di atasnya. Kalau versi di bawahnya itu ada namanya Firebolt. Dia pakai emblem juga tapi tulisan Royal Enfield. Ada satu varian lagi yang di atasnya ini, yaitu varian Supernova dengan cat two-tone dan beberapa aksesoris tambahan. Tapi overall desainnya masih sama klasiknya. Bukti klasiknya apa? Kalian lihat mufflernya atau knalpotnya itu dia model yang yang pipa-pipa rata panjang gitu loh ke belakang, dan aksen-aksen chrome maupun aksen-aksen frame-nya itu ditonjolkan dengan pas di motor ini. Jadi sebenarnya ini motor baru tapi tidak melupakan esensi klasiknya. Nah, untuk kursinya sendiri, khusus tipe Stellar ini, dia juga sudah dilengkapi dengan backrest di kursi penumpangnya atau di pillion strap-nya. Jadi kalau kalian bawa pasangan atau teman buat ngebonceng itu, dia perjalanan jauh akan jauh lebih nyaman. Boncengan ini cuma ada di tipe Stellar dan di tipe Supernova. Jadi di tipe yang Firebolt itu tidak ada boncengan. Cuman kalian bisa beli itu kepisah sebagai aksesoris. Pindah dikit ke bagian ridingnya nih, bagian instrumennya lah ibaratnya lah. Kalau kalian lihat, dia lagi-lagi memadukan kombinasi antara klasik dengan modern. Kenapa? Karena biarpun instrumen utamanya itu dia masih analog, ya masih jarum gitu kan. Tapi tengahnya itu dia udah kasih display, ya MID gitu kan, untuk ngelihat beberapa kondisi dan beberapa trip. Dan di sebelah kanannya dia sudah ada Royal Enfield Tripper. Bukan ngetrip ya, bukan. Tapi Tripper itu bisa dikonekin langsung dengan Google Map. Dari handphone kalian, dia bisa ngasih turn by turn navigation dari indikator kecil itu. Warna loh, full color loh, itu udah TFT. Dan kalau kalian jalan jadinya, misalnya kasih ke tujuan tertentu, dia langsung ngasih belok kanan, belok kiri, lurus, atau jaga posisi di mana itu bisa ngasih. Jadi kalian nggak harus naruh handphone di atas stang gitu ya, kayak anak-anak adventure biasa naruh kayak gitu. Ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih safety. Instrumennya simple ya, dia ada kecepatan, lalu dia di dalam sini ada posisi gigi, ini indikator bahwa dia sudah harus servis, ada jam, ada odometer, dan ada trip A dan trip B. Posisi netral dan indikator sennya itu nanti ada di sebelah sini. Dan kalau kalian mencari tombol reset buat MID yang di tengah sini, ini nggak ada sama sekali, ini clean. Tombol resetnya itu, atau tombol informasinya itu ada di sebelah sini. Kirain passing beam ya. Nggak tahu tombol informasi. Dan selain itu, lagi-lagi Royal Enfield tidak melupakan elemen-elemen klasiknya yang bisa kita lihat di switch-nya. Jadi kalau switch motor kebanyakan kan cuma yang cetak-cetak gitu doang ya.
Yang di Meteor 350 ini dia pakai model yang bulat gitu loh, kayak motor-motor klasik gitu. Lihat nih, switch-nya unik. Memang bahan plastiknya bukan yang paling mewah ya, tapi ada tulisan Royal Enfield since 1901 ya kalau nggak salah ya. Iya, 1901 ini bagus tuh. Dan nggak cuma di kiri doang, dia juga ada di sebelah kanan juga. Sama ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada detail-detail seperti itu. Karena kill off switch-nya jadi di atas, dia jadi unik ya. Ini kill off switch, ini start ya. Terus hazardnya juga jadi di bawah sini. Ini hazard, ini matiin hazard. Plus dia juga punya tulisan Royal Enfield di footstep-footstepnya, baik footstep depan maupun footstep belakang. Untuk ban, dia pakai 190 ring 19 bagian depannya, khas sebuah cruiser ya, agak tipis dan besar. Untuk belakangnya dia pakai 140-70 ring 17, jadi agak lebih lebar di bagian belakangnya. Nah, untuk engine-nya sendiri dia sudah pakai engine generasi terbaru, kode platformnya itu J1D. Mesinnya 350 cc SOHC overstroke, jadi stroke-nya lebih panjang daripada bore-nya. Katanya vibrasinya itu jauh lebih bagus daripada mesin 350 cc yang lama yang ditaruh di Classic dan Ballet. Gue pernah nyobain Classic ya dulu ya, itu vibrasinya sih lumayan menyenangkan tanda kutip ya. Yang ini kita harus coba seperti apa vibrasinya. Dan powernya sendiri sekitar 20,2 HP dan torsinya besar, 27 Nm. Ini motor dari karakternya kelihatan bahwa enak dipakai buat touring jarak jauh. Jadi abis ini gue siap-siap, kita coba bawa ke Jatiluhur. Seperti apa ridingnya? Ikutin gue. Oke, sekarang kita bahas riding impressionnya seperti apa. Pertama kali posisi duduknya ya. Nah, Meteor 350 tuh unik ya. Dia tuh duduknya nggak sampai kayak selonjoran banget kayak cruiser-cruiser klasik. Ini kayak lebih nekuk kakinya, tapi bikin duduknya jadi lebih sigap buat ngontrol si motor. Dan joknya juga lumayan suportif, biarpun nggak sampai empuk-empuk banget. Plus, di posisi duduk ini, jangkauan tangan gua ya ke stang juga rileks, dengan pandangan ke jalan juga tetap optimal. Nah, posisi duduk ini nih baru kerasa banget kalau lewat jalan macet-macet. Jadi biasanya kan kalian tahu ya kalau cruiser tuh ditekuknya susah ya, apalagi kalau mau nyelip-nyelip macet itu kayak susah banget. Tapi Meteor 350 ini kerasa lincah atau apa ya bahasa Inggrisnya, nimble gitu loh. Kayak enak gitu, luwes gitu loh. Dia selap-selip di macet oke banget, pakai harian juga oke, dan kestabilannya juga waktu jarak jauh juga oke banget. Dibawa di jalan pegunungan yang kelak-kelok kayak begini, biarpun ya nggak selincah motorsport ya, si Meteor ini secara mengejutkan lumayan bisa ditekuk abis. Kesannya motor ini untuk motor segede gini ya, itu easy to handle. Plus poinnya lagi nih yang mau gue bahas, vibrasi mesin barunya ini juga amat sangat baik. Dia tetap ada suara tampernya yang kayak bem-bem gitunya, khas mesin-mesin Royal Enfield, tapi dengan vibrasi yang jauh lebih manusiawi. Kalian inget ya, vibrasi mesin 350 yang lama tuh bener-bener apa ya, ikonik sih ya. Cuman di mesin baru ini ada beberapa improvement yang dilakukan di bandul dan jeroan mesinnya. Jadi karakter vibrasinya itu jadi bener-bener kayak mesin modern, halus. Jadi memang pantas kalau Royal Enfield menaruh harapan yang cukup besar untuk mesin generasi baru ini. Karena biarpun halus, dia tetap punya karakter suara dan torsi yang melimpah, khas sebuah Royal Enfield. Nah, ngomongin torsi nih, distribusi tenaganya gimana sih? Memang dengan output hanya sekitar 20-an PS, motor ini nggak bisa apa ya, adu drag-dragan atau kenceng-kencengan sih ya. Tapi torsinya sendiri mencapai 27 Nm. Jadi akselerasinya lumayan juga, namun masih mudah dikontrol atau mudah dihandle. Tapi memang kalau kalian push motor ini sampai kecepatan 90-100-an, itu mulai kerasa napasnya agak pendek. Andai saja motor ini ada versi 500 cc-nya, pasti experience cruising di high speed-nya akan jauh lebih baik. Jadi bisa dibilang Meteor 350 ini adalah cruiser yang pas untuk rider pemula yang mau coba moge, namun dengan performa dan handling yang easy, yang mudah dikontrol. Nah, poin terakhir mungkin ya,
untuk pengereman. Unit yang kita coba ini memang unit grass ya, unit baru. Jadi feel-nya sih rem depan tuh butuh sedikit waktu untuk bedding, untuk kayak lebih nempel agar bisa lebih pakem. Karena waktu pertama kali kita coba motor ini ada kesan rem di depan tuh kayak kurang gigit, apalagi ketika di feel awal-awalnya gitu kayak kurang gigit. Tapi secara keseluruhan performanya masih lebih dari cukup untuk digunakan harian maupun untuk jalan jauh. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Meteor 350 ini. Hari ini kita udah bawa lumayan jauh ya, ke Jatiluhur sekitar 110-120 km. Impresinya ini motor nyaman banget, bener-bener nyaman banget. Dia tuh dipakai jarak jauh, enak, posisi duduknya juga nyaman, dan surprisingly buat sebuah motor cruiser ya, dipakai selap-selip di macet juga masih oke. Tapi tentu aja jangan kalian bandingin kalau let's say lawan Street Fighter ya, Street Fighter lebih enak lah. Tapi ini tetap pas gitu ya buat tuh pakai harian juga dan buat tuh pakai touring jarak jauh. Nah, selain itu juga performa mesinnya sebenarnya sih cukup. Cuman andai saja ada versi 500 cc-nya sehingga kayak high end powernya itu jadi lebih kerasa enak gitulah. Tapi ya 3,5 itu sebenarnya lebih dari cukup lah. Sweet spotnya dia di 80-90 km per jam itu nyaman banget, bener-bener nyaman banget. Dan elemen-elemen klasiknya juga itu berpadu dengan bagus ya, dengan elemen-elemen modernnya, LED ringnya, trippernya, speedometernya itu berpadu dengan baik dan bikin dia punya karakteristik yang unik di antara rival-rivalnya. Intinya kalau kalian mencari sebuah motor atau moge ya, di atas 250 cc dengan genre cruiser, Royal Enfield ini paling terjangkau. Dia mulai dari 85 jutaan kalau nggak salah off the road untuk tipe Firebolt. Yang kita review ini adalah tipe tengahnya, tipe Stellar. Oke, kira-kira itu aja kesimpulannya. Thank you udah nonton. Lagi-lagi kalau kalian suka video ini, kalian klik like, komen kalau kalian ingin komen cerita argumen apa aja, monggo. Dan klik lonceng untuk tahu update video selanjutnya dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye. 3, 2, 1. Lu belum kesini ya, Tin ya? Nah, istirahat dulu ya.